Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSc. Assalamualaikum. Salam. Buya, sekarang ini kan ada mulai krisis ini. Masyarakat ini sejak ada PSBB dan lain-lain, ada yang imannya bertambah, tapi ada juga yang malah jauh berkurang ya. Nah kan, ini selama masa pandemi ini malah banyak anda kantongnya makin tipis ya. Jangan-jangan udah nggak punya kantong. Ya kan? Ini kalau Bisa namanya saku murah ya. Ini imannya naik tapi kantongnya udah bolong, kan? Nah, gimana nih Bu ya? Ada iman tebal kantong tebal, iman tipis kantong tipis, atau yang seimbang apa gimana nih Bu ya? Ya ini memang Pak Satriawan ya. Oke. Barangkali kita sapa dulu ya pemirsa kita ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jemaah di mana saja pun berada yang sempat mengikuti, menikmati tausiah ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam waktu yang lebih sering. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Ini kita ini kan dihadapkan pada situasi-situasi yang macam-macam yang itu akan mempengaruhi hal nih Pak. Ya. Mempengaruhi iman, mempengaruhi kantong. Saya punya alagium Pak. Ini sebetulnya teman saya ya. Teman saya dulu Pak Haji Armanto namanya. Ketua Muhammadiyah cabang dia banyak itu apanya. Istilah-istilah gitu. Yang lain dia sudah bilang sama saya, ini dia ada ini istilah dia apa? Dia bilang iman tebal, kantong tebal, yes. Wah. Iman tebal, kantong tipis, oke. Oh. Iman tipis, kantong tebal, no. Oh, iman tipis kantong tebal, no. Iman tipis, kantong tipis, naudzubillah. Ini Pak, ini ada giumnya Pak. Ini memang kalau kita pikir-pikir, iya juga. Iya juga, karena bagaimanapun ya iman tebal, kantong tebal itu memang yang ideal seperti itu. Itu yang ideal Pak, itu yang paling ideal. Karena orang Islam sendiri pun juga menghendaki kita ini punya iman yang kuat, punya iman yang tebal, kantong pun juga harus tebal. Kenapa harus kita punya iman tebal? Karena kita akan menghadapi berbagai situasi, kondisi. Ada yang baik, ada cobaan-cobaan yang tidak kita sukai. Seperti sekarang kita menghadapi wabah pandemi COVID ini. Ini kan sesuatu yang perlu iman, Pak. Kalau kita tidak menghadapi dengan iman nih, kita bisa jegalau ini Pak. Ada ketakutan berlebihan, rasanya kita ini kan besok mau mati aja macam-macam. Ini jadi iman penting Pak. Iman itu adalah merupakan kekuatan power yang ada di diri kita untuk mampu menghadapi segala bentuk persoalan. Jadi bobot mati iman kita terus kuat Pak. Jadi iman ini seperti apa di kapal itu bobot mati Pak. Kalau misalnya kapal itu besar, bobot matinya itu hebat, berat, itu dia melalui gelombang laut yang seperti apapun dia nggak akan bergeming Pak. Dia bergerak sedikit, dia bergerak juga, tapi dia akan mapan Pak, akan mantap jalan. Tapi kalau dia misalnya bobot matinya kayak perahu, mobil dia kan akan digoncang-goncang Pak oleh oleh ombak itu. Jadi ini iman ini penting Pak. Kalau iman kuat, iman mantap, itu apapun ya tantangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, insya Allah kita akan tenang Pak. Itu Pak. Itu dari segi kantong juga begitu Pak. Islam itu mengajarkan dong kita punya kantong tebal. Coba Pak, kita disuruh berzakat, kita disuruh naik haji, kita disuruh bersedekah, berinfak. Nggak ada kita disuruh minta sedekah, nggak ada. Memberi sedekah. Kalaupun kita menerima sedekah itu terpaksa Pak. Tapi idealnya adalah seorang muslim, mukmin itu harus memberi. Artinya, ya dulu ya khairun jadi sufla. Kita harus menjadi tangan di atas. Tangan di atas itu lebih baik bertangan di bawah. Jadi kita jangan kemudian mengharapkan dia di sufla. Untuk jadi yadul mulia itu kita harus punya kantong tebal Pak. Kantong tebal itu harus kita usahakan. Tidak bisa Rabbana atina fil hasanah tapi tidak kerja. Allah mengatakan
ada orang yang tujuan hidupnya cuma bahagia dunia saja. Itu dalam surah Baqarah 200 itu kata Allah SWT, "A'udzu wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Jadi ada orang yang obsesi kehidupannya, tujuan hidupnya hanya satu, cari kebahagiaan dunia. Tapi Allah katakan di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tapi ada yang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Di antaranya ada yang obsesinya, tujuannya, visi hidupnya adalah mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat dan bebas api neraka. Tapi Allah katakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Itu ayat istilah itu. Ya, mereka itu hanya akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Ya, kalau mereka misalnya tiap pagi, tiap malam bisa Rabbana atina fid dunya hasanah terus, tapi kemudian enggak mau berusaha, dia enggak dapat apa-apa. Karena doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah, di kepala kepalanya ibadah. Kalau kepalanya besar, badannya kecil, ya kepalanya udah lama-lama aja, Pak. Ya, artinya apa? Harus ada keseimbangan antara kepala dan badan gitu, Pak. Jadi antara doa, permohonan dengan usaha. Itu, Pak. Jadi iman tebal, kantong tebal. Yes. Itu, Pak. Kalau itu yes. Iman tebal, kantong tebal. Yes. Yang kedua, Pak, iman tebal, kantong tipis. Ya kita tidak bisa pastikan, Pak. Kita udah kerja keras, udah sampai keringatan kita ketumit. Waktu sudah buka baju, bukan macam-macam, tapi karena rezeki kita ada. Orang kadang-kadang diam-diam aja, begini banyak. Itu kan Allah ya. Allah memberikan rezeki, yarzuqu yasha' wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada orang kehendaki dan Dia yang menentukan rezeki itu. Ya belum tentu orang dua toko misalnya ini yang barangnya sama, modelnya sama, semua sama, tapi belum tentu untungnya sama, pendapatan sama. Jadi bisa saja kita bersuatu ya barangkali kita tidak beruntung dalam soal kantong kita tipis misalnya. Jadi tapi lagi iman kita tebal, kantong tipis nggak apa-apa, Pak. Nggak ada masalah. Kenapa dengan iman tebal tadi kantong tipis nggak ada masalah? Kenapa iman kita masih tetap mempertahankan ya perjalanan hidup kita tetap tenang, lancar, dan kita tidak terpengaruh. Sehingga nanti satu saat kita kantong kita bisa tebal lagi. Katakanlah ada kebakaran, kita rugi macam-macam. Kita ada wabah COVID sekarang ini macam tidak bisa berusaha. Tapi setelah kita nanti berhasil lalu ini, nanti kita bisa naik lagi. Jadi iman tebal, kantong tipis, tidak ada masalah. Nah, yang agak masalah itu yang ketiga, itu tidak masalah, Pak. Iman tipis, kantong tebal. Iman tipis, kantong tebal. Yang dicari dunia aja. Cari dunia aja. Tadinya kita rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji. Tapi ketika sudah dapat duit banyak, kita sudah banyak yang lihat, sudah pakai kacamata, hitam malah banyak yang nampak. Iya, dulu makan dengan istri berbahagia, ya semuanya makan satu berdua, semua satu berdua. Nah sekarang karena sudah kaya, nggak sedikit, Pak, sedikit orang bahagia, tapi saat kaya dia selebriti rumah tangga. Ini, Pak, itu iman tipis, kantong tebal. No, Pak. Iya, no. Tapi yang paling sial lagi, Pak, ini iman tipis, kantong tipis. Ini yang persoalan ini. Ini persoalan, Pak. Udah habis miskin, nggak sholat lagi. Di dunia sengsara, dia akhirnya masuk neraka. Ini, Pak, ini yang masalah. Ini yang paling sial. Artinya apa? Nah, mestinya gini. Paling tidak, Pak, paling rendah itu kita jangan sampai di yang keempat, Pak. Nah, yang kedua aja lah, Pak. Sampai Ya, sampai aja. Iman tebal, kantong tebal. Yes, semua kita mau. Iman tipis, kantong tebal. Iman tebal, kantong tipis, ya. Suatu waktu itu kita. Nanti insya Allah kita bisa kerja lagi. Iman tipis, kantong tebal ini bahaya, Pak. Jadi iman kita ini harus kita pupuk terus. Bagaimana pupuk iman? Rajin beribadah. Iman itu akan naik kalau kita banyak mengerjakan yang baik-baik. Berkumpul dengan orang baik. Jadi al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, ketika kita banyak melakukan kebaikan, bersedekah, bantu orang segala macam, berteman dengan orang-orang yang baik, ke masjid, maka kita akan iman kita akan naik. Tapi ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, kita korupsi, kita nipu orang, kita berbohong dan macam-macam, itu iman akan turun. Jadi iman ini perlu kita selalu fluktuasi itu kita jaga. Dan itu memang kita ini manusia ini lemah. Nah, tapi kita harus jaga, Pak, fluktuasi iman. Jangan sampai iman kita itu terus meluncur. Ya, meluncur itu grafik itu melandai terus. Akhirnya nanti iman kita habis.
Jangan cuma untuk menguatkan iman itu kita harus mendakwahkan iman. Iman itu sama dengan modal, Pak. Tadinya kita dari kampung di Jakarta, modal kita banyak. Tapi karena kita tidak mendakwahkan iman, ya, iman kita itu tidak kita sampaikan, tidak kita dakwahkan, lama-lama iman itu habis. Sama dengan dagang, Pak. Kalau kita ada modal, kita tidak dagang, kita cuma belanja terus, makan nasi padang macam-macam, lama-lama duit habis. Tapi kalau iman kita kecil, iman kita sedikit, modal sedikit, tapi setiap hari kita perdagangkan, kita sampaikan, kita perjuangkan, kita dakwahkan, lama-lama iman kita jadi meningkat, Pak. Jadi yang keempat, Pak, jadi bagi kawan-kawan kita ya mari kita usahakan agar iman kita tetap dalam satu kondisi yang baik, yang kuat, yang kita mampu menghadapi. Jangan sampai kita masuk ke yang ketiga tadi, iman tipis kantong tebal, itu bahaya, Pak. Dan yang paling sial itu adalah iman tipis kantong tipis. Udah, kita belum diberi rezeki oleh Allah Taala di dunia, tapi kemudian kita juga ada ibadah kepada Allah. Banyak kita lihat, Pak, teman-teman kita yang kerja keras, kerja di mana-mana, orang sholat dia tidak sholat, padahal duitnya dapat berapa, Pak? Nah, jadi seperti ini teman-teman itu mari kita berusaha lah agar apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, tetap kita harus berusaha untuk menjadikan ibadah sebagai bagian dari kewajiban kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Pak. Makasih, Pak. Baik, pemirsa Spirit Dakwah, iman dan kantong. Maka hendaklah kita perhatikan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, suatu panggilan yang sangat indah. Wahai orang-orang yang beriman, sudah sampai di mana iman kita? Mari kita pelajari panggilan Allah itu semuanya, supaya iman kita menjadi bertambah bagus, menjadi hamba yang diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasir minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.